dan benar-benar masuk di dalam kayak kayak lubang tengkorak. Jadi kan di dalamnya ada tengkorak tuh, ada lubangnya, dimasukin lagi ke dalam. Yo, bonjour les amis, udah ini and hi there. Bonjour les amis, udah ini and hi there. Hari ini hari Minggu, seharusnya saya kerja dan seharusnya saya dapat bayaran 2 kali lipat, 2 kali, karena hari Minggu itu kan dibayar double. Tapi kemarin malam saya dapat SMS dari teman saya yang saya ketemu minggu lalu. Kalau kalian lihat Instagram saya minggu lalu, saya itu pergi dugem dan SMS-nya berisi bahwa 2 dari teman saya kena COVID. Ya, jadi 2 dari teman saya kena COVID dan mereka sudah tes dan positif. Terus sekarang giliran saya. Jadi kita hari ini mau coba tes COVID dengan Arno karena kemarin kita jumpa mereka berempat. I don't know. Saya nggak mau bilang ini nggak sedih, saya juga nggak mau kelihatan senang. Tapi saya lebih was-was dan tes supaya kita tahu bagaimana statusnya. Kalau seandainya kita tahu status kita, kita juga tahu apa yang akan dilakukan atau apa yang harus dilakukan next step-nya. Jadi wajib sekali. Oke, sebentar saya pakai masker karena ini mulai banyak orang. Jaga diri dan jaga orang lain, oke? Kalau seandainya hal ini terjadi sama kalian, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Atau di kasus saya, kalian dapat informasi ini dan hal pertama yang saya lakukan adalah saya kasih tahu Arno karena waktu itu dia dengan saya. Habis itu saya juga hubungi bos saya karena saya kerja dengan mereka supaya mereka aware, paling nggak mereka tahu kalau seandainya saya positif dan apa yang harus dilakukan. Terus juga kalau seandainya ini terjadi ke kalian, wajib sekali kalian kasih tahu orang-orang yang kalian ketemu atau kalau orang-orang yang kalian temui, karena jangan sampai dibiarkan atau didiamkan saja, karena kalau seandainya kalian diam aja, virusnya akan berkembang seperti lari estafet waktu kelas SD, oke? Jadi penting sekali dan wajib sekali kalian melakukan step ini. Dan kalau seandainya kalian kerja, nggak usah takut karena ada prosedural kerja yang biasanya kalau seandainya positif, kalian akan dicutikan sementara. Dan kalau kalian negatif, kalian ambil kerja lagi, oke? Kalian mulai kerja lagi. Jadi di kasus saya, pas saya bilang sama bos saya, dan seharusnya hari ini saya kerja dan akhirnya saya diliburkan, dan hari ini saya tes. Biasanya tes itu kalau di Prancis sehari sampai 2 hari untuk dapat hasilnya, resultannya. Dan kalau seandainya positif atau negatif, ya kita ikuti saja. Dan yang paling penting itu adalah tahu dan jaga orang lain juga, bukan cuma untuk jaga kalian sendiri. Oke, waktu saya diinformasikan teman saya dapat positif itu, dapat COVID, akhirnya saya dan Arno kita cari informasi dan kita coba cari di mana untuk bikin tes karena hari ini hari Minggu. Dan akhirnya bos saya bilang ada di Paris Plage, kalau di Paris. Dan Paris Plage itu adalah satu daerah dekat rumah saya. Jadi di sini ternyata dekat rumah. Dan Paris Plage itu ini di belakang saya. Itu kayak tempat yang mereka buat untuk summer, dan juga dengan COVID mereka kasih sedikit tempat untuk bisa tes COVID karena makin banyak keramaian, makin besar peluang untuk dapat atau tersebarnya kasus ini atau virus ini. Masih kosong, kalian bisa lihat nggak ada orang. Karena sebenarnya itu mulai jam 2 siang dan kita sengaja kesini jam 12-an, jam 12. Karena kita pengen paling awal, karena kita pengen dapat tempat. Berdasarkan internet mereka bilang akan sangat banyak sekali orang, akan sangat banyak sekali antrian, dan kemungkinan kalian nggak akan dapat tempat. Jadi kita coba datang lebih awal. That's it. Well, sambil nunggu saya akan kasih kalian lihat bagaimana situasi atau pemandangan setempat atau sekitar. So, check it out. Oke, jadi untuk COVID-nya itu sebenarnya mulai jam 1 siang dan ada 2 tes yang bisa dilakukan, yaitu pertama tes darah dan kedua tes nasal PCR. Saya nggak tahu apa, tapi
Kalau nggak salah itu sekitar kayak tes kamu dimasukkan sesuatu ke hidung untuk ambil cairan. Mungkin akan sakit tapi harus dilakukan. Jadi kita ada 1 jam dan akhirnya kita putuskan untuk stay di sini, ambil satu kopi atau hot chocolate sambil nunggu. So, ya daripada kita pulang ke rumah nanti kita kebablasan, banyak orang di sana nggak dapat tempat. Jadi let's do this. Jadi sekarang sudah jam 1, kita sudah dapat formulirnya. Cek. Jadi di formulirnya ini, dan nanti jam 2 siang di Prancis kita balik lagi ke sini untuk tesnya. Jadi sekarang kita mau pulang dulu untuk istirahat sejenak karena bisa ribet banget karena harus stay di sini 50 menit lagi dan untuk rumah cuma sekitar 10 menit. Jadi kita pulang dulu sampai nanti saya kasih cerita lagi bagaimana kondisi selanjutnya dan prosesnya. Oke? Stay tune di Lensa. Jadi sekarang jam 2 kurang 10 dan sekarang kita lagi balik lagi ke sana untuk tes. Jadi saya barusan bikin tesnya, Jadi tesnya ada 2, jadi ada PCR dan tes DAT. Oke. Jadi tes PCR itu adalah kalian duduk, jadi kalian kayak ada satu cotton bud lumayan panjang dan dimasukin ke lubang hidung kalian dan benar-benar masuk di dalam kayak kayak lubang tengkorak. Jadi kan di dalamnya ada tengkorak tuh, ada lubangnya, dimasukin lagi ke dalam. Sakit. Ya sakit, saya sedikit keringat dingin waktu lihat orang karena orang langsung kakinya yang kayak tegang-tegang gitu. Tapi anyway, saya sudah bikin dan it's done, Jadi kalau kalian bikin tes PCR, kalau di sini namanya PCR, saya nggak tahu singkatannya apa, nanti saya cariin, saya tulisin di bawah. Dan itu hasilnya sekitar 4-5 hari. Biasanya cuma 2 hari, tapi karena banyak sekali orang, jadi sampai 5 hari. Dan tadi saya juga udah bikin tes darah, jadi tes darah itu hasilnya lebih cepat, 15 menit. Cuma biasanya tes darah ini dilakukan kalau kita ada kontak dengan orang yang sudah lebih dari 15 hari. Jadi kayak kontak dengan orang itu udah lebih 15 hari. Tapi anyway, kita sudah bikin dua-duanya dan kita mau tunggu. Sekarang kita lagi tunggu selama 15 menit untuk tes darahnya berhasil. Untuk lihat apakah hasilnya. Jadi nanti saya kasih kabar lagi, oke? Saya akan lanjutin bagaimana proses kemarin yang tes COVID di sini, tes corona. Oke, jadi kan saya sudah tes yang pertama saya pun adalah tes darah dan hasilnya itu langsung, dan saya dapat hasilnya itu yang hari pertama. Jadi tesnya akan langsung dikasih seperti ini dan kalian dikasih tulis di sini kayak resulta tes apa sih, nggak kelihatan. Well, di sini dibilangnya tes negatif yang pertama. Nah, jadi kan seharusnya saya itu nunggu hasil tesnya itu 3-5 hari. Dan akhirnya saya harus ambil cuti di kerja. Saya nggak boleh, jadi bos saya memberikan saya pesan bahwa saya nggak boleh ke sana kalau seandainya hasil tes saya belum keluar. Dan menurut saya itu wajar sekali karena kita nggak mau kasih resiko atau ambil resiko. Jika seandainya tes saya positif dan selama saya kerja sampai saya dapat tes, mungkin saya akan berinteraksi dengan banyak orang dan kita nggak mau ambil risiko itu. Nah, akhirnya saya dikasih cuti dan nggak boleh kerja. Saya itu kan libur hari Senin dan Selasa, jadi saya pikir oke, sudah 2 hari. Rabu, Kamis saya pikir udah 4 hari dan akhirnya saya cek dan hasilnya nggak keluar sampai hari ke-5. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya sudah deg-degan dulu. Deg-degan duluan. Gimana sebenarnya, saya udah deg-degan. Jadi akhirnya saya yang kayak chatting sama manajer saya, bilang, "Hai, ini hasilnya sebelum keluar juga, bagaimana ini? Saya nggak mau ambil cuti terlalu banyak karena saya nggak enjoy cutinya, saya nggak bisa jalan-jalan di hari cuti saya. Jadi bagaimana? Coba tanya sama bosmu," jadi kayak bos saya. "Coba tanya bos kamu, kalau seandainya saya bisa, ini saya kasih buktinya." Dan tetap hasilnya adalah saya nggak boleh masuk, saya nggak boleh datang kerja kalau seandainya tes yang PCR, yang korek-korek hidung belum keluar. Well, oke. Akhirnya saya bilang sama diri saya, baiklah. Dia bilang kan tes darah itu kan harus 15 hari kontak dengan yang positif. Jadi saya pikir, jadi kayak hari kelima pagi itu hari kelima itu kan harusnya itu adalah hari ke-13 saya ketemu sama teman saya. Jadi akhirnya saya bilang, oke, saya akan bertes darah sekali lagi. Dan mungkin, jadi ada perbandingan antara tes darah yang pertama dan tes darah yang kedua. Tes darah pertama 8 hari kontak dengan yang positif. Tes yang kedua 13 hari kontak dan positif. Jadi 15 hari sama 13 hari pasti sama. Akhirnya saya bikin, terus saya dapat hasilnya masih negatif dan saya bilang lagi ke bos saya, "Gimana, boleh nggak?" Dan dia bilang, "Nggak, kamu nggak boleh datang kalau seandainya kamu nggak punya tesnya." Oke, jadi akhirnya saya akan hilang cuti saya dan anyway, nggak ada masalah.
Jadi di hari kelima malam jam 6.30 sore, kalau nggak salah, gila nggak tuh ngasih SMS 6.30 untuk hasilnya. Dan ternyata saya negatif, dan akhirnya saya negatif, dan ya dan akhirnya saya negatif dan saya boleh pergi, atau hari besoknya saya langsung kerja hari Minggu. That's it. Jadi begitulah sistem di sini bagaimana untuk tes COVID. Jadi tes COVID itu gratis dan ditanggung 100% oleh pemerintah. Biasanya di sini itu cuma 2 hari atau 1 hari 2 hari kerja itu hasilnya sudah keluar. Ada banyak teman saya, beberapa teman saya bikin tes. Hari ini mereka bikin, besoknya mereka sudah dapat hasilnya. Saya nggak tahu kenapa pas bagian saya tes di sini di Paki Plus, dan ternyata mereka ambil waktu 5 hari untuk kasih resulta, untuk kasih hasil. Jadi anyway, that's it. Semoga kita belajar dari yang hal ini. Kita juga belajar dari pengalaman ini, karena saya nggak akan pergi dugem dulu sebelum COVID ini benar-benar kayak going down, kayak mereda. Dan juga pesan untuk kalian, kalau soalnya kalian nonton video ini, harus lebih hati-hati lagi, harus lebih bijaksana lagi kalau ambil keputusan apakah kalian akan keluar dengan teman kalian atau kalian lebih stay di rumah. Terus kalau seandainya kalian terjangkit atau punya kontak dengan orang yang positif, kalian juga harus punya tanggung jawab diri sendiri bagaimana kalian harus tes, cari tahu apakah kalian positif atau negatif. Dan kalian juga punya tanggung jawab moral kepada orang lain, yaitu memberitahukan teman-teman kalian atau orang-orang yang kalian ketemui selama masa kalian ini. So that's it video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di subscribe sama juga diklik tanda loncengnya kalau kalian baru join di Lensa Edo. Terus ketemu saya di Instagram @ini_eedo. Di sana kalian bisa cek bagaimana keseharian saya di Paris, dan juga kalian bisa tanya langsung di sana, DM saya dan saya akan coba balas, oke? So terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.